Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel dengan aku Kak Sheryl. Yang di sini kita bakal ngebahas materi PK atau pengetahuan kuantitatif tentang kurva persamaan kuadrat. Nah, jadi untuk kurva persamaan kuadrat, sini aku akan ngebahas materinya dulu, baru tadi ending kita akan coba contoh-contoh soalnya. Nah, jadi untuk teorinya sendiri, kita punya kurva persamaan kuadrat yang untuk persamaannya sendiri, aku tulis di sini, adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Untuk A dan B merupakan koefisien dan C-nya adalah konstanta atau angka biasa. Nah, jadi si persamaan kuadrat ini, koefisien-koefisiennya dapat mempengaruhi nilai si akar persamaannya, yang dimana disitu merupakan definisi dari diskriminan atau D, yang pengertiannya atau definisinya adalah di sini merupakan nilai hasil pengaruh dari koefisien dan mempengaruhi properti dari akar suatu persamaan kuadrat. Nah, diskriminan atau D, dia ini punya rumus B kuadrat min 4AC dari persamaannya tadi. Nah, jadi untuk diskriminan mempengaruhi bentuk atau posisi dari suatu kurva. Misalnya kalau aku gambar di sini ya, ini ada sumbu Y-nya, ini ada sumbu X. Kalau misalnya nilai diskriminannya lebih besar dari 0, itu artinya dia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadi misalnya kalau aku gambarin sini, terusnya aku ganti warna dulu ya, biar kelihatan bedanya gitu. Nah, gini dan ini. Nah, kan bisa ntar penjelasannya di akhir untuk kenapa Kak ada dua bentuk gitu ya. Nah, terus ini artinya dia nilai D-nya lebih besar dari 0. Terus kalau misalnya nilai D-nya sama dengan 0, artinya si kurvanya itu menyinggung sumbu X. Jadi dia bentuknya kayak gini, menyinggung ya, jadi tidak memotong sumbu X. Lalu untuk nilai D yang lebih kecil dari 0, artinya dia tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jadi bentuknya akan seperti ini, ada yang ke atas gitu kan, ada juga yang ke bawah. Jadi dia letaknya benar-benar tidak menyentuh sumbu X. Ini yang D sama dengan 0. Sorry, kita hapus dulu. Ini yang di sini D sama dengan 0, D-nya lebih kecil dari 0. Nah, itu hubungan antara diskriminan atau nilai D dengan posisi kurva persamaan kuadrat. Boleh di screenshot dulu. Nah, kita lanjut nih, pengaruh nilai si A, B, C terhadap kurvanya. Misalnya aku hapus ya. Ini aku hapus dulu. Nah, jadi kita udah tahu nih beda diskriminan dan beda kurvanya. Sekarang kalau misalnya kita tinjau dari nilai A-nya, kalau misalnya nilai A lebih besar dari 0, bentuk kurvanya itu, ini aku kasih sumbu X sumbu Y, akan menghadap ke atas. Jadi posisinya tersenyum. Kalau misalnya mau gampang hafalin, kalau nilai A-nya lebih kecil dari 0, dia posisi kurvanya mengarah ke bawah. Jadi seperti mulut yang manyun gitu ya, yang cemberut gitu. Itu untuk gampangin ngafalin A lebih besar dari 0 atau A lebih kecil dari 0 dan perbedaan kurva yang dihasilkan. Boleh di screenshot dulu. Kita lanjut sekarang ke B. Nilai B
dan pengaruhnya terhadap bentuk kurva. Nah, kalau misalnya nilai B, ini dia mempengaruhi titik puncaknya. Jadi dia biasanya nggak hanya B doang, biasanya dia tuh dikalikan dengan A. Jadi kalau misalnya dia AB lebih besar dari 0, ini dia nilai bentuknya gini ya, misalnya ini sumbu Y, ini sumbu X, dia letaknya akan di titik puncaknya atau titik baliknya di sebelah kiri sumbu Y, ini Y. Kalau misalnya B sama dengan 0, dia letak titik baliknya itu di sumbu Y-nya di sini. Kalau misalnya AB lebih kecil dari 0, dia itu letak titik baliknya ada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi ini untuk nilai B atau AB dan pengaruhnya terhadap bentuk kurva. Boleh di screenshot dulu. Lanjut kita bahas yang terakhir ya, pengaruh si C-nya terhadap bentuk kurva. Hapus. Nah, jadi kalau misalnya si C, dia pengaruhnya ke titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalnya nilai C-nya lebih besar dari 0, si kurvanya itu akan memotong sumbu Y yang positif. Jadi misalnya dia kayak gini, terus kayak gini gitu ya. Kalau misalnya dia C-nya sama dengan 0, artinya dia memotong sumbu Y-nya di 0,0, di koordinat 0,0 ya. Kalau C-nya lebih kecil dari 0, artinya dia memotong sumbu Y di yang posisi negatifnya. Atau di sininya, misalnya gini. Nah, itu untuk pengaruh nilai C terhadap bentuk kurva. Boleh di screenshot dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya. Nah, udah, berarti kita bisa lanjut nih ngebahas contoh soal dari kurva persamaan kuadratnya. Nah, jadi untuk contoh soalnya, kurva Y AX kuadrat plus 2X plus 1 dengan A tidak sama dengan 0 memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Penyataan yang benar adalah, jadi di sini kita tulis ulang ya, kita punya persamaan kuadrat Y AX kuadrat plus 2X plus 1, A-nya tidak sama dengan 0 dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman recall lagi nih yang tadi udah kita bahas tentang teori persamaan kuadrat, kalau misalnya kita punya kurva yang memotong di dua titik yang berbeda, artinya nilai diskriminan atau D-nya akan lebih besar dari 0, atau nilai B kuadrat min 4AC, rumus dari diskriminan, akan lebih besar dari 0. Kita tinggal masuk-masukin aja ya. Kalau misalnya persamaan umumnya AX kuadrat plus BX plus C, maka kita dapat nilai A-nya tetap A, B-nya adalah 2, dan nilai C atau konstantanya 1. Tinggal kita masukin, B-nya 2, berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4, kali A-nya A, C-nya kita punya 1 lebih besar dari 0, 4 dikurang 4A lebih besar dari 0. Nah, terus di sini, misalnya aku pindah ruaskan si 4-nya, berarti min 4A lebih besar dari min 4. Nah, karena di sini min 4-nya nilainya negatif, maka ketika aku bagi dengan min 4, si tandanya ini akan berubah berlawanan arah, jadi A lebih kecil dari min 4 dibagi min 4. Kalau misalnya kita coret, dapat nilai A-nya lebih kecil dari 1. Jadi untuk nomor 2, jawabannya yang paling tepat adalah yang option A lebih kecil dari 1. Itu aja untuk pembahasan tentang persamaan kuadrat. Kali ini kita akan lanjut materi selanjutnya di video berikutnya.